Ya. Tidak percuma aku mengutus engkau, anakku. Kamu berhasil. Kamu berhasil membuat para penghuni neraka kejang-kejang. Mereka pada kesurupan, anakku. Dia nggak bisa membedakan mana lubang hidung dan lubang anusnya lagi. Sehingga aku melihat mereka yang dicuci lubang hidungnya. Lalu mereka bernapas pakai anus. Hebat kau, anakku. Aku memang melahirkanmu untuk menjadi hancurkan mereka. Karena otak mereka pada bocor. Tanya cinta kasih. Kasihilah musuhmu. Buktikan dong. Ini kok cuma teori, sudah 2000 tahun kok cuma teori doang. Kapannya kita bisa lihat bukti bahwa Kristen itu agama kasih itu kapan? Sampai-sampai kemarin orang tua kami mau dilaporkan polisi gara-gara nyinggung ajaran kami. 2000 tahun kami belum pernah melihat dan belum pernah mencicipi. Mana sih ajaran kasih dari saudara kami Kristen ini yang mana? Please, perlihatkan sedikit aja. Kalau ada, rindu kami ingin melihat ajaran kasih dari Kristen itu. Rindu kali. Tapi sudah 2000 tahun kami menanti, mana ajaran kasih dari Kristen itu. Mana? Mana? Ajaran kasihnya mana? Pingin aku tengok. Yang mana itu? Yang jepit Bible begini, jalan ke gereja. Senyum-senyum. Ya, selamat pagi, Bu. Nah, itu yang dibilang kasih. Aduh, udahlah. Naik ke sini, tunjukkan ini loh, Bang. Kami kasih kamu tampar pipi yang kiri, kami kasih yang kanan. Ini belum ditampar, belum juga dicubit. Udah ngamuk duluan. Mana kasihnya? Masa setiap saat kita hanya melihat teori doang? Masa cuman kita lihat slogan doang, praktik nggak sesuai di lapangan? Masa sepanjang saat, sepanjang waktu kalian hanya jadi tontonan yang memalukan? Buktikan dong, kasih itu ini loh, Bang. Di saat Bang Suma mengatakan, kami balas dengan senyum semringan, gitu loh. Ini naik-naik, entah apa-apa lah di bawahnya. Nah ini bagus nih, jalur kasih. Nah ini pakar kasih nih. Halo, ayo bang, buka kameranya bang. Kita buktikan, adakah kasih itu di Kristen atau itu hanya alat untuk untuk biar dianggap anu gitu lah. Padahal tuh ini pelakunya cuma tutor doang. Ayo bang, selamat siang, silakan buka kameranya. Ajaran kasih tapi hoax. Ayo bang, silakan. Jalur kasih. Silakan buka kamera abang. Orang Yahudi kayak ini, keturunan Yahudi. Manusia di sana bang. Manusia atau piaraan ini? Piaraan orang ini? Peliharaan orang atau binatang peliharaan atau apa bang? Maaf nih. Kera. Oh, kera. Tapi bisa ngomong, lucu. Iya, kera kalau diajar bisa ngomong. Sama dengan anjing, babi, kalau diajar juga kan pintar. Oh iya. Jadi ini kera yang beragama apa ini bang? Karesteng. Oh, kera yang beragama Kristen. Karesteng. Siap abangku. Siap. Di sini kita nggak bisa bilang karesteng. Kalau di sini katong karesteng. Karisten. Abang ini
ada tema saya nih, pertanyaan, apakah salib itu komedi putar? Benar. Terus? Alasannya bang? Iya, kalau komedi kan biasa diputar. Betul. Enggak, maksudnya kenapa Anda mengiyakan kalau salib itu komedi putar? Iya kan tinggal dibikin salib lalu diputar ya jadi komedi. Bisa komedi putar. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu abangku. Maksudnya Yesus mengecam dan menghujat ya orang-orang yang menyalibkan orang benar, dan juga Yesus mengecam, memberikan ultimatum yang sangat-sangat keras terhadap keturunan para penyalib orang yang benar, dengan Yesus mengatakan tidak mungkin kalian lolos dari neraka gitu loh. Tapi kok di Nanti kau Kristen, tanya sama Yesus aja, Yesus lebih tahu itu. tapi kenapa di Kristen justru salib itu menyelamatkan abang? Itu gimana teorinya? Silakan. Salib menyelamatkan, itu benda mati itu. Mati ya. Maksudnya itu kan kayu. Kalau dibuat salib, lah bagaimana caranya dia menyelamatkan? Pertanyaanmu juga tolol juga. Masa kayu bisa menyelamatkan? Jadi yang menyelamatkan apa bang? Ya dirimu sendiri. Oh. Coba Kalau abang sendiri, gini. Kau berdiri di garis putih di tengah jalan. Saya dengan mobil, saya nabrak kamu. Ada nggak ya selamatkan kamu? Kan nggak ada. Jadi dirimu sendiri. Di kau lihat mobil, kau minggir. Kan begitu. Benar nggak? Iya. Iya benar. Kalau iya, jadi jangan terlalu banyak halusinasi. Ya, kalau orang Indonesia kan kebanyakan halusinasi, kan begitu. Kebanyakan. Kok Indonesia pula dibawa-bawa ini? Iya, Indonesia secara umum Indonesia. Wah, jangan kayak gitu dong. Kristen, kan begitu, banyak halunya. Waduh, jangan kayak gitulah, nggak bagus. Itu fakta, Bang. Contoh gini, Bang, Abang bisa bahasa Suryani nggak? Nggak bisa saya. Oh, nggak bisa, berarti kalah sama Mama Gufron Anda. Belum bisa. Makanya kau harus belajar dari Mama Gufron tuh. Oh iya. Saya sudah belajar banyak dari Mama Gufron, jadi saya nggak takut lagi karena udah diajarin sama Mama Gufron. Oh gitu. Terus bang, kalau abang melihat foto Yesus di dinding begitu, apa yang ada dalam benak abang? Bukan foto, itu gambar. Nggak ada foto, itu gambar. Oh gambar. Nah, kalau anda melihat gambarnya Yesus di dinding itu, apa yang ada dalam benak abang? Nggak ada apa-apa sih, itu kan gambar aja, manusia yang bikin gambar. Mau ada apa? Nah, yang itu gambarnya siapa? Gambar Tuhan atau gambar Ya gambar, makhluk? saya juga bisa gambar. Banyak yang Iya, gambar. maksud saya Terserah siapa yang- gambar yang ada di situ gambar Tuhan atau gambar makhluk? Itu nggak tahu juga sih, itu kan orang yang gambar, tanya kepada orang yang gambar. Saya nggak Oh, tahu berarti siapa. abang melihat gambar Yesus itu abang masih halu gitu. Ya biasa aja kan yang gambar. Oh, jadi maksud anda tadi orang kayaknya- Indonesia itu Anda halusinasi, kayaknya baru maksudnya lahir. Ya, tadi saya bilang maksudnya orang anda Indonesia gitu. kebanyakan Oh, termasuk anda kan? Kenapa? Termasuk anda. Bukan termasuk Anda lah, karena pertanyaan Anda kan yang halu-halu. Itu saya yang bertanya, gambar Yesus yang ada di dinding menurut anda itu manusia atau Tuhan? Lah itu kan Iya, maksudnya gambar apa? Gambar manusia kah atau gambar Tuhan itu? lah gambar aja, saya nggak tahu, tanya pada orang yang gambar, saya kan Oh, nggak tahu. berarti abang ini, ya abang lah yang halu. Ya, Oh, Anda yang halu karena Anda yang bertanya. oh halu Oh, ternyata. sama Karena gambar. setahu saya itu diabadikan gambarnya karena dipikir Tuhan. Oh halu ternyata abang ini. Ternyata abang yang halu, bukan orang Indonesia yang halu. Abang. Aduh, orang Indonesia. Abang sendiri yang orang halu. Indonesia ini kalau orang Islam, Kristen itu biasa halu. Nggak boleh begitu Banyak abangku. Kalau abang yang halu, abang aja, jangan bawa-bawa yang lain dong. Nah sekarang abang, kalau abang melihat Yesus itu disunat hari ke-8, yang dipotong itu nonot manusia atau nonot Tuhan bang? Saya belum pernah lihat dia disunat, Bang.
Iya, tapi kan Anda tahu dia dipotong nonotnya hari ke-8 Iya, kan? udah lihat. Jadi saya nggak percaya. Saya Nggak nggak perlu, lihat. nggak perlu Anda Ya lihat. harus Yang saya dilihat dulu. pertanyakan, Masa nggak lihat Anda mau yang saya mengiyakan? Ya pertanyakan, artinya Anda Anda kan gila tahu namanya. di dalam buku Anda Lukas 2, kan Anda tahu di situ hari ke-8 nonotnya dipotong. Ada. Pertanyaan saya, yang dipotong ini nonot Tuhan atau nonot manusia? Yang mana? Yang dipotong hari Kontol. ke-8, pada hari Yang ke-8. dipotong kontol. Bilangnya kontol, jangan nonot. Kontol. Ah. Enggak, Kontol cuma yang sopan sedikit lah Bang. Nah iyalah, itu Jangan kontol perlihat, atau bukan saya tanya. jangan Maksud, perlihatkan kali Kristennya di sini. kontol baju Malu kita. aduh, berarti Anda ini munafik, Anda. Bukan Anda masalah, bicara ada manusia bahasa, depan, berarti ada Anda bahasa yang munafik. lebih dewasa lagi. Lah itu Sebut aja. dewasa, itu No. faktanya. harus punya Kalau sudah etika Pertanyaannya, Abraham, harus punya etika Abraham. Abraham harus nonot punya yang etika. bagus. Buka Abraham kameranya nggak saudara punya etika. Peter. Buka kameranya dari mana? Kristen Katolik. Ayo Bang. Islam. Islam. Orang kejagaan semua ini hari-hari apa ini? Oh, hari Jumat, teman-teman. Hari Jumat. Halo, semangat sore. Selamat sore. Halo. Selamat Kristen, sore. Bang. Karisteng. Silakan buka kameranya, Bang. Kita diskusi. Ya. Oke. Silakan. Ini ada tema, apakah salib itu hanya berupa candaan kah atau memang konsep yang baku di dalam agama? Kan saya melihat di dalam Sebenarnya bukan komedi, bukan candaan, tapi kan begini Bang Suma, ketika manusia itu kan waktu Allah menciptakan manusia di Taman Eden itu kan Allah sendiri itu sudah menyiapkan yang namanya stimulus. Respon Dari mana ketika idenya manusia ini? itu jatuh. Ide Anda merangkai sebuah cerita seperti itu dari mana? Apa yang membuat Anda mampu membahas sesuatu yang tidak ada datanya itu? Ya nanti kan difilter aja Bang Suma, karena itu yang iman saya itu. Ketika manusia diberi kehendak bebas free will oleh Tuhan kan, manusia kan lebih memilih untuk tidak dengar-dengaran kan, melanggar kita, memakan buah yang terlarang, maka manusia berdosa, mati. Upah dosa adalah maut. Terus? Tuh. Nah, ya dirancanglah oleh Tuhan, ada namanya rencana Tuhan dan rancangan Tuhan. Itu disiapkan. Kelihatannya Anda Gimana lebih Tuhan kalau daripada Tuhan. Bukan itu. Pahami dulu maksud saya ini. Iya, saya ngerti ketika Bang, saya ngerti. Apa yang Anda ceritakan ini sesuatu yang tidak tertuang di dalam kitabnya orang Yahudi. Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi tidak pernah menceritakan hal yang Anda baru ceritakan ini. Artinya Anda lebih Tuhan daripada Tuhan. Oh, itu sudah kesimpulan itu artinya. Iya, Anda menyimpulkan sendiri. Selesai. Sedangkan Tuhan Ya, tidak sudah pernah berfirman konklusi seperti itu. Berarti Anda lebih Ya Tuhan daripada makanya Tuhan. kalau diizinin saya cerita dulu, boleh nggak saya cerita? Tapi kalau cerita tanpa dalil, apa itu namanya Bang? Ya dalilnya itu adalah sesuai dengan judul di atas itu, salib. Itu endingnya Ya, itu. Nah, di mana Tuhan Elohim, di mana Tuhan Elohim menceritakan tentang salib sebagai jalan keselamatan untuk dunia, itu di mana? Nah, bingung kan? Bingung langsung. Makanya Karena cuma komedi. Ini tapi kok langsung dipotong saja. Bukan. Abang cerita terkait dengan tema ini, di mana salib itu adalah jalan keselamatan, di mana Tuhan mengajarkan itu di beberapa nabi yang diutusnya. Adakah mereka
mendapatkan mandat tentang salib adalah jalan keselamatan untuk orang-orang berdosa. Ah, kalau ada silakan Itulah Anda yang namanya paparkan. desain. Itu yang namanya Ya, di desain, mana? Bang Suma. Beda desain dengan rencana. Nah, itu tidak ada di dalam keimanan Bang Suma itu. Ada di dalam Bible nggak, kitabnya Yahudi ada nggak? Iya, makanya itu Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Bukan Yesus yang kutanya. Di kitabnya Yahudi ada nggak tertulis rancangan salib itu sebagai jalan keselamatan? Ada nggak? Masalahnya kitabku itu adalah PL dan PB, itu yang namanya Bible. Nah, Kitab itu suci kan orang Anda cuma Kristen. Anda mengambil kitabnya orang, terjemahan kitabnya agama lain. Yang saya pertanyakan, Oh, itu kitabnya judul Yahudi, lain lagi Bang Suma, judul lain nanti kita bahas itu, karena masalahnya sampai sekarang orang Yahudi tidak keberatan itu, tidak iya, karena menggeruduk dia. Anda cuma mengambil terjemahan dari Septuaginta, bukan dari Torah. Iya, ini mau stay di mana ini? Nanti kita bahas itu. Saya Kalaupun mengatakan, keberatan Yahudi, apakah kalau Yahudi ada di keberatan itu, dia sudah menggeruduk orang Kristen di Indonesia. Kamu enggak, menyolong. enggak perlu, karena mereka tidak merasa terjemahan itu adalah kitab Torah. Sama seperti kami, ketika Anda mengambil terjemahan Al-Quran, kami enggak merasa Anda sedang mengambil Al-Quran. Anda cuma mengambil terjemahan EGP. Kalau itu tidak merasa, ngapain? Cuman harus tahu diri bahwa yang kalian gunakan itu adalah terjemahan kitabnya agama lain, gitu loh. Justru tahu diri itu karena tidak ada yang Ya, bagaimana orang mau marah? Bagaimana Anda cuma mengambil kulitnya doang? Bukan isinya dari Torah itu yang Anda ambil, tapi kulitnya doang. Itu pun cuma bahasa terjemahan orang-orang nggak ditahu siapa yang menerjemahkan, kan gitu. Justru kalau Nah, sekarang kembali kepada tema. Maka dia menggeruduk. Kembali kepada tema di mana Tuhannya Yahudi di dalam kitabnya Yahudi membahas tentang penyaliban. Rencana dan rancangan Tuhan sampai pada kalau penyaliban. Anda berbicara mengenai rancangan Tuhan, di mana Tuhan di kitabnya Yahudi menceritakan tentang rencana penyaliban terhadap orang benar untuk menyelamatkan orang Roma dan orang Yunani. Di mana? Silakan. Katanya bahwa Allah itu, ya, anaknya yang tunggal itu disalib. Jangan Anda membawa ajaran dari, jangan Anda membawa ajaran Kristen masuk ke situ. Yang saya pertanyakan adalah di mana Tuhannya Yahudi menjelaskan tentang penyaliban itu sebagai jalan keselamatan untuk orang-orang Kristen. Mana dalilnya? Tidak ada di. Nah, tidak ada, ya sudah. Tidak ada. Nah, apa tema ini? Berarti cocoklah yang saya katakan ini komedi putar. Karena ternyata ternyata Tuhannya Yahudi tidak pernah membahas tentang penyaliban sebagai simbol atau jalan keselamatan. Ya sudah. Sekarang mau bicara Yahudi atau Kristen? Lah, justru Kristen kan tadinya asalnya ngambil terjemahan kitabnya agama Yahudi dong. Berarti harus ada dasar pijakan dari agama Yahudi. Kalau tidak ada dasar pijakan dari agama Yahudi, itulah yang disebut komedi putar. Tidak ada dasar pijakannya. Salib bagi Yahudi adalah tempat hukuman orang-orang yang dikutuk. Ayo. Oke, begini aja. Begini aja. Bahwa di balik salib itu ada keselamatan. Itu di Kristen. Itu di Kristen. Yang kita tanya ini di Yahudi. Apakah ada keselamatan di salib? Salib tidak ada di Yahudi, Bang Suma. Nah, makanya kalau begitu kemana ini? Coba Anda lihat di dalam Ulangan 21, 22, 23. Yang digantung di pohon itu, aku kemana-mana ini. Kok mau bawa saya kemana? Yang digantung di pohon adalah orang yang dikutuk Elohim. Tapi kalau di Kristen yang digantung di pohon, Bang, penyaliban itu dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Yesus. Oke.
Orang Lalu Yahudi. Paulus pendiri agama Kristen mengutip Ulangan 21, 22, 23 untuk melegalkan penyaliban terhadap Yesus tersebut. Menurut orang Kristen, penyaliban itu adalah keselamatan. Menurut Yesus sendiri, penyaliban itu adalah kematian kekal. Menurut Yesus, Yes. di mana Yesus mengatakan bahwa penyaliban itu kematian kekal? Matius 23 nomor 32 sampai 36. Wah, hebat kali Bang Zuma. Wahai. Aku ingin baca itu. Aku kirim juga kau ke perpustakaan, bukan? Aku mau baca dulu itu. Matius berapa itu? Baca Bang, biar enggak sesat Matius. selamanya. Matius berapa? 23 nomor 32 23 sampai ayat. 36. Wa 32 iyaduna illa syaitanam marida. Silakan. Kalau begitu, teruskan dan sempurnakanlah apa yang dimulakan oleh nenek moyangmu. Hai kamu ular, bahkan kamu bagaikan ular kapak berbisa. Bagaimana kamu dapat melepaskan diri daripada hukuman neraka? Sesungguhnya aku akan mengutus nabi, orang bijaksana dan ahli Taurat kepadamu. Kamu akan membunuh dan menyalib mereka yang lain. Yang lain pula kamu sebat di dalam seuma dan buru dari kota ke kota. Jadi di sini Yesus bilang begitu, salib. Iya dong. Penyaliban Yesus itu kan ayatnya di sini 33. Hai kamu ular ular. Kamu bagaikan ular kapak berbisa. Bagaimana kamu dapat melepaskan diri daripada hukuman neraka? Sesungguhnya aku, Tuhan Yesus, akan mengutus nabi. Ya, mengutus nabi. Ya. Orang bijaksana dan ahli Taurat kepadamu, kamu akan membunuh dan menyalib mereka. Apakah Yesus sendiri yang mau menyerahkan dirinya disalib di sini? Yang saya pahami bukan, tapi nabi. Loh. Kalau Iya, kalau dia Yesus sendiri, mana mungkin dia bilang menyalibkan diriku? Bang, Gimana? data yang Anda baca itu, Yesus mengecam orang-orang yang melakukan penyaliban terhadap orang benar, bahwa mereka tidak akan selamat karena nenek moyang mereka telah menyalib orang yang benar. Jadi penuhilah takaran nenek moyangmu, kata Yesus. Penuhi. Ayat Bagaimana 34 mungkin? loh, Bang Suma. Iya, silakan. Sesungguhnya aku, Tuhan akan mengutus nabi, orang bijaksana dan ahli Taurat kepadamu. Terus Nabi di sini dengan aku itu sama enggak itu? Yesus itu tidak bercerita tentang Yesus. Itu bercerita tentang nabi-nabi terdahulu yang disalib oleh mereka, oleh kakek mereka. Ini Itu dia. aku akan mengutus nabi. Aku dan nabi di sini itu sama enggak? Iya, Yesus juga nabi kok. Lalu mengutus. Aku akan mengutus nabi. Yesus mengutus nabi. Jangan-jangan Bukan Yesus. ini Pak Suma ini. Jangan Mengutus diri. Anda mengatakan Yesus di situ hanya membacakan firman Tuhan. Tuhan mengutus nabi-nabi. Begitu. Itu tafsiran itu loncatan itu akrobat. Bukan, itu fakta itu fakta. Itu fakta. Jadi sekarang di situ Anda sendiri yang membaca bagaimana Yesus mengutuk orang-orang yang membunuh nabi-nabi, menyalib nabi-nabi dan tidak akan meloloskan kemudian dari neraka jahanam. Itu Yesus sendiri yang bilang loh di situ. Bukan saya ngomong, dia. Membunuh dan menyalibkan nabi-nabi. Siapa nabi-nabi yang disalib tuh? Iya, banyak orang yang disalib oleh orang-orang Yahudi yang mana menyebabkan
keturunannya menjadi orang neraka. Udah di situ aja poinnya. Aduh. Temanya loncat ini. Ya sudahlah ya. Mister Poinnya Suma, di situ, Bang. lanjut. Poinnya di situ. Poinnya bahwa keturunan para penyalib nabi itu adalah orang neraka. Titik. Sedangkan orang Kristen menjadikan keturunan para penyaliban penyalib terhadap nabi. orang Yes, Keturunan para Kristen. penyalib nabi adalah orang neraka. Gimana caranya? Gimana cara? Apakah Bang Suma sudah survei itu dan itu ke konklusi dari Alkitab atau gimana? Itu yang disebutkan Yesus, Abang. Waduh. Baca nomor 32-nya. 32 Anda baca. Apa kata Yesus di situ? Bagaimana mungkin? Sesadis begitu Yesus ya. Iya, itu baca. Penuhilah takaran nenek moyangmu. Bagaimana Ayat mungkin berapa itu? kamu bisa 32. Bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan atau meluputkan diri dari neraka? Kalau begitu, Ayo. teruskan dan sempurnakanlah apa yang dimulakan oleh nenek moyangmu. Nenekmu. Apa yang dimulakan nenek moyangmu? Jadi Apa yang jelas dimulakan nenek moyangku? ya membunuh nabi-nabi, membunuh orang-orang benar yang diutus kepada mereka mulai dari Habel sampai ke Zakaria. Itu fakta Itu pengakuan benar kata Yesusnya. Yesus itu. Makanya Nah, Yesus bilang, "Hai kamu berarti- ular." Tiga dulu, Berarti Anda sudah mengakui bahwa Yesus mengecam orang-orang yang menyalib dan juga mengecam keturunan para penyalib dengan Yesus mengatakan kalian tidak akan lolos dari neraka. Betul? Para penyalib, termasuk Iya, betul. yang penafsir-penafsir liar. Betul? Benar nggak? Betul, penyalib. Betul. Penafsir Betul. liar. Begitu. Nah, oke. Itu satu titik. Itu satu titik, Bang. Nah, titik yang lain, Yesus orang benar, disalib. Yesus orang benar, disalib. Anehnya, Yesus orang benar ini yang disalib, kok bisa menjadi jalan keselamatan untuk orang Kristen? Nah, Disitulah Jadi- komedi putarnya. untuk penebusan itu tidak mungkin orang yang Alamak. salah jadi penebus, Mister Suma. Alamak. Tidak ada penebusan nggak ada. Kalau ada penebusan, Adakah tidak orang adalah yang orang mau neraka menebus? disebabkan Ya. karena penyaliban. Yesus mengatakan penyaliban itu tidak menebus, justru penyaliban itu menyebabkan orang masuk Itulah neraka. yang saya mau bilang tadi. Itu yang saya mau bilang tadi. Ada rencana Tuhan dan rancangan Tuhan. Dua kali lebih Dan jahat di Islam daripada nggak orang ada Farisi. itu. Anda memutar Di Islam nggak kejahatan ada itu menjadi rancangan dan kebaikan. desainnya Itulah Tuhan. kerja iblis itu begitu. Kejahatan Bukan. diputar menjadi kebaikan. Kebaikan diputar menjadi kejahatan. Ini yang sedang Anda praktekkan. Oke, gantian ya semua. Ya, silakan. Ketika menyalibkan Yesus itu, iblis selesai sudah kekristenan, selesai sudah meninggal itu Yesus. Ternyata bangkit, keprank dia itu si iblis tuh. Itulah yang namanya desain. Makanya Edis bilang ada peran iblis dalam penyaliban, itu desain dari Tuhan. Tapi di Islam kan tidak ada itu. Saya pasti Sahabat Raja Bintang Syukri. dalam Islam itu. Di Islam yang disalib itu orang yang membenci pencipta langit dan bumi dan membenci Nabi Isa. Itu yang dalam Ya, Al-Quran. itu bukan penebusan itu, memang wajar itu orang Memang yang bukan salah. penebusan. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan Kristen menebus dosa menggunakan darah manusia? Tidak ada. Justru itu di Tidak dalam ada. Terus perjanjian ilmu lama. dari mana? Karena Terus ilmu dari mana? Korban penebus salah, korban Terus penebus ilmu salah dari di dalam mana? perjanjian lama itu berulang-ulang dan korbannya mati. Ya, dan itu binatang, Ya, korbannya mati. bukan manusia. Yang korbannya penebusan manusia dalam itu perjanjian adalah baru. Dewa Molok. Perjanjian di penebusan perjanjian baru itu korbannya hidup. Yesus Kristus bangkit dari kematian. Berarti dia cuma Tidak ngeprank. ada lagi korban. Ngeprank Tidak ada berarti korban lagi. harusnya kalau dia korban, dia mati dong seterusnya. Aku Itu bukan menebus korban kamu dengan penebusan. cara mati ya.
Mati. Terima kasih, Ore, kita udah ditebus. Kalau Tuhan tidak Ternyata bangkit dari 3 hari kematian, kemudian bangkit. Dek, aku kalau hidup Tuhan kembali. tidak bangkit dari Dek, kematian, batal aku akan jadi mubelok. penebusan. Itu sama halnya Anda punya utang di Pegadaian 1 miliar. Aku tebuskan utangmu ya. Aku bayar 1 miliar. 3 hari kemudian aku lagi datang ambil. Sini deh. Aku ambil lagi kembali. Iya, kamu berutang lagi. Berutang lagi kembali. Utangmu yang tadi kulunasi 1 miliar, baru 3 hari kumasukkan uang ke bank, saya tarik kembali. Artinya Kalau Anda Yesus cuma di prank dari selama 3 kematian, hari. maka saya Kembali lagi pastikan berutang. Kenapa? Karena aku tarik kembali uangku. Gitu, sama seperti Yesus. Aku mati untuk nebus dosa. Kau hidup kembali, berarti berdosa lagi orang. Begitu logikanya. Makanya saya katakan, apakah salib itu komedi putar? Kok bisa-bisanya orang bisa selamat karena membunuh orang benar? Atau jangan-jangan Dibalik ada salib kekuatan, ada kehidupan. ada kekuatan Tanpa di balik penyaliban salib tidak untuk ada menyesatkan keselamatan. manusia. Tanpa penyaliban tidak ada keselamatan. Nah, ini yang jadi ini yang bahaya. Sangkanya iblis, sangkanya Ini iblis, bahaya. kalau Yesus itu dibunuh, Ini yang bahaya, maka ini yang bahaya. Kristen Tanpa yang penyaliban ternyata orang binasa. Ini yang bangkit dari bahaya ini. kematian. Iblis Kalau itu benar ketar-ketir adanya, kemari. kalau itu benar adanya, maka Yesus tidak mungkin mengutuk para penyalib. Yesus tidak mungkin mengutuk keturunan para penyalib, nggak mungkin. Kalau salib bisa menyelamatkan, maka selamatlah keturunan para penyalib. Ini enggak, malah dibilang celakalah, 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 celakalah. Bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan dirimu dari api neraka jahanam? Celaka, 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 celaka. Ini kok malah selamat? Dari mana ilmunya? Ilmu dari mana Kristen dapatkan? Salib menyelamatkan. Sementara di Yesus salib membinasakan, kekal di neraka. Ya namanya penebusan. Loh, penebusan matamu suwe, nenekmu kiper. Di mana ada orang menebus dengan menggunakan darah manusia? Kristen itu penebusan. Berarti orang-orang yang telah membunuh nabi-nabi juga, berarti mereka harusnya menebus dosa mereka. Ayo, nabi yang dibunuh oleh mereka harusnya juga adalah penebus dosa. Tapi buktinya Yesus malah menjadikan orang-orang yang menyalib para nabi dan orang-orang yang kemudian menjadi keturunan para pembunuh nabi menjadi orang neraka. Harusnya kalau konsep Kristen itu betul, nabi yang dibunuh mereka sebagai tebusan dosa mereka. Faktanya kan tidak. Cuman cocokologi doang, komedi putar kan. Itu yang Anda harus pahami. Itu cuma komedi putar. Di Islam itu tidak ada istilah penebusan. Di Islam itu sesuai dengan ajaran para nabi. Kami kemudian berkorban pakai binatang. Bukan Tuhan kami yang kami bunuh. Itu ajaran apa itu? Tuhannya dibunuh untuk nebus dosa. Itu mati loh Bang Suma. Kalau pakai binatang bukan korban yang hidup loh. Aduh, bukan korban yang hidup. Perintah Tuhan pakai binatang. Kalau dia mati, Bang, perintah Tuhannya pakai binatang. Bang, perintah Tuhan berkurban pakai binatang, bukan pakai orang. Apalagi pakai Tuhan. Kalau ada korbannya pakai manusia, itu ajaran Molok. Dosa itu korban Ajaran binatang. Dewa Molok. Tidak menyelesaikan. Korban Kristus menyelesaikan dosa. Dan Apa yang diselesaikan? Dosa matamu suwe. Dosa apamu yang diselesaikan Yesus? Mana buktinya dosamu diselesaikan? Mana dosamu diselesaikan? Mana? Buktinya kau masih mati. Buktinya setiap hari kau lebih menua. Buktinya kau susah cari nafkah. Mana teori doang, penipuan. Itu jurus penipuan aja itu. Nggak ada buktinya kalian selamat dari kematian. Mana buktinya? Kalian bermatian.
COVID kemarin lebih banyak Kristen mati daripada Islam. Pret. Kristenan Apa tujuannya penyaliban itu? Nggak ada. bukan korban yang mati. Apalagi kalau bukan korban mati. Kalau korbannya mati tuh. Barakallah fiik, tahu isi barakallah. Apa pula kalau bukan korban mati? Kalau dia bukan korban mati berarti kalian hanya diprank. Hidup kembali berarti kalian diprank. Harusnya kalau dia korban mati, mati selamanya. Ini hidup kembali berarti ngeprank itu namanya. Itu ngeprank namanya tuh. Yang benar itu Katanya korban Yesus itu mati hidup. selama-lamanya. Bukan hidup Katanya kembali. Yesus hidup tanggal 12 Aku Mei. tebus utangmu ya di bank. Iya bos. Terima kasih atas kebaikannya bos. Karena sudah menebus utang saya di bank bos 1 miliar. Makasih ya. Ya. Datanglah aku bawa duit 1 miliar ke bank. Ini utangnya Bejo. Saya bayar. Trak. Tidak bisa, Satu miliar. tidak bisa 1 miliar. menyelesaikan itu materi, tidak bisa menyelesaikan. Nah, Bang kemudian Suma. 3 Kalau hari begitu, kemudian saya tidak bisa datang. selamat. 3 hari Karena kemudian saya sama- datang menarik uangku kembali. Utangnya dia tadi, utangnya Bejo, kembali lagi ditelepon lagi sama di bank. Bejo, mana bom-bom? Ada di sini paman. Sampaikan kepada bom-bom, utangnya Banyak kembali orang kaya normal. yang bisa selamat. Loh, bukannya kemarin sudah ditebus sama Kalau Bang Zuma? keselamatan itu bisa. Dia tarik kembali, gak jadi. Dia tarik kembali. Yang kemarin itu dia tebus, dia tarik kembali. Jadi kamu harus punya tanggung jawab, bayar sampai lunas. Karena tadi duitnya Bang Suma ditarik kembali ya, bom-bom ya. Katanya ditebus. Katanya ditebusnya. Ternyata cuma 3 hari. Apanya itu kalau cuma 3 hari? Kupikir selama-lamanya ditebuskan. Makanya di dalam Roma 8 nomor 10, jika Yesus ada di dalam diri lu memang mati karena dosa lu. Lu mati karena dosa. Yesus nggak pernah nebus dosa, cuma ngeprank doang. Lalu salib itu apa? Judulmu apa? Salib itu adalah hukuman kutuk, titik. Yang disalib itu adalah kutukan dosa ditebus oleh orang yang benar. Tidak mungkin orang yang salah dan mati terus itu menjadi penebus. Kenapa pula? Di mana kamu dapat konsep orang benar disalib? Nenekmu yang Yesus tidak ada keturunan salah dalam keberapa diri. yang Dia mengajarimu bahwa Yesus dosa anak Allah ditebus yang pakai hidup. darah manusia? Anak Allah yang tanpa dosa jadi korban Doktrin, penebusan. dogma, doktrin, dogma, doktrin, dogma. Di mana ceritanya di kitabnya Yahudi Tuhan memerintahkan membunuh manusia untuk tebus dosa itu di mana? Apa itu yang kamu jual? Hah? Yesus mengecam para pembunuh nabi. Orang benar nggak boleh dibunuh. Tapi mereka membunuhnya. Yesus mengecam. Penuhilah takaran nenek moyangmu. Hai kau ular-ular, hai kau keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu meluputkan dirimu dari api neraka? Gak bisa, gak bisa. Sebab aku mengutus nabi-nabi, aku mengutus ahli Taurat, aku mengutus orang bijaksana. Di antara mereka kamu bunuh, di antara mereka ada yang kamu salibkan. Penuhilah takaran dari darah orang benar yang tertumpah mulai dari Habel sampai Zakaria anak bereknya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Jadi nggak bisa. Penyaliban itu tidak menyelamatkan. Penyaliban itu membinasakan, kekal di neraka. Catat itu. Kata siapa? Kata Yesus. Bukan kata saya, kata Yesus. Tanpa penyaliban tidak ada keselamatan. Ya itu kan ajaran setan itu. Di mana Tuhan mengatakan itu? Ya, Di mana tanpa Yesus Islam. mengatakan? Di mana Elohim mengatakan tanpa penyaliban tak ada keselamatan? Di mana? Justru dikatakan barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti Yesus tidak boleh disalib. Haram hukumnya Yesus disalib. Kenapa? Karena Karena begitu Yesus itu kata datang siapa? untuk dipercayai. Yesus bukan datang untuk disalibkan, tapi untuk dipercayai.
Sedangkan yang menyalib Yesus itu adalah orang yang tidak percaya, Orang yang percaya kucluk. kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, oke. Itu. Yang menyalib Yesus itu orang percaya atau orang yang tidak percaya? Orang yang tidak percaya. Nah, makanya. Terus kenapa penyaliban bisa menyelamatkan kalau begitu? Ternyata penyaliban itu adalah karya orang-orang yang tidak percaya. Terus kenapa kau terima karya orang-orang yang tidak percaya itu, Lin? Desain itu rancangan. Rancangan cetan. Rancangan cetan. Rancangan setan yang kau agung-agungkan itu, yang kau gaung-gaungkan itu, dibantai Yesus. Cak Ayu, dibantai Yesus. Rencana dan rancangan Allah dari semula. Penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Sampai pada Wahai desain itu keturunan adalah ular beluda, bagaimana untuk mungkin menyelamatkan. kau bisa meloloskan dirimu dari api neraka? ikutanlah orang kerasukan setan itu. Aduh, parah ini. Udah akut, teman-teman. Tidak bisa tertolong lagi yuk, Bapak ini. Udah akut. Sudah akut. Gak bisa lagi dia tertolong. Sudah terlalu banyak maksiat-maksiat dosa-dosa yang dia lakukan. Dan merasa nyaman karena ada penembusnya. Dia bebas melakukan apa saja karena merasa sudah ada yang tebus. Akut sudah dia. Udah gak bisa ditolong. Otak sudah nggak berfungsi lagi. Kenapa dari hari Jumat? Halo, semangat siang. Buka kamera diskusi kita. Selamat siang Bang Juma. Siang juga. Silakan. Ini saya bukan berdebat tentang salib itu komedi putar ya. Saya Kristen. Cuma saya agama saya ikut agama masih Katolik. Cuma saran saya, kalau misalkan Bang Juma mau pengen tahu tentang hal-hal seperti itu, jangan berdebat sama orang yang apa namanya, imannya masih cetek, maksudnya tentang agamanya masih cetek, percuma Bang Juma. Yang ada Nggak percuma dong. Ya percuma Nggak dong. percuma. Nggak percuma. Minimal Agama mereka itu. sadar bahwa ternyata selama ini kita dicekoki oleh doktrin dogma yang tidak berkesesuaian dengan fakta di lapangan, kan begitu? Ya. Saya yang membantu mereka untuk memahami dalil. Nah, Karena Bang selama ini Juma, hanya mendengarkan teori di gereja saja. Iya. Kalau berhadapan dengan saya kasih data akurat, saya kasih, bukan doktrin. Iya, tapi kan alangkah baiknya Bang Juma itu entah ngadirin podcast ke pendeta-pendeta yang mengerti tentang Udah, pembahasan itu. undangan kita sudah kita sebar kemana-mana dari beberapa tahun lalu, nggak ada pendeta yang berani. Masa Karena sih? pendeta sebenarnya tahu mereka sebenarnya duduk perkara yang sesungguhnya itu mereka paham, mereka ngerti. Cuman karena ada udang di balik batu, mereka nggak mau meninggalkan. Itu Karena kalau mereka ustadz-ustadz tinggalkan, sorry Bang Juma, sorry saya potong dulu. Itu ustadz yang di podcast kayak pendeta Marcel Sairang yang sama ustadz apa gitu. Nah itu kenapa bisa Bang Juma mereka bisa podcast bareng gitu? iya itu bukan debat bang, itu cuma memaparkan. Kalau di sini memang diskusi debat, dialog, mengupas tuntas isi kitab Al-Quran dan Bible, kaitannya dengan tema yang ada yang diusung. Begitu. Kenal kau komedi putar? Iya, tapi kan alangkah baiknya coba deh pertanyaan, Bang itu Juma pertanyaan. coba ngajuin lagi deh. Nanti coba ya, saya kan kenal itu asistennya mereka. Nanti saya coba ajuin ya, kalau misalkan nanti ini kita undang Bang Juma untuk podcast, siap ya? Untuk berdebat, jangan podcast, untuk berdebat.
ya kan sama aja Bang Juma, gimana sih berdebat. Ya Bukan, kan itu kan bukan. rulesnya harus ada rules Bukan. dong. Maksudnya kita berdebat tentang itu langsung to the point gitu loh, kan nggak mungkin Ya enggak, juga. saya intinya di situ. Saya mau hadir tapi saya Kan berdebat. kita harus ada rulesnya. Saya paham, saya ngerti. Bang Juma, Saya Abang ngerti, Jumaku saya yang baik ngerti. dan ganteng. Saya Abang ngerti, sebentar, saya bentar. paham. Abang Jumaku Saya yang baik paham, dan saya ganteng. ngerti. Kita negara hukum Bang Juma, ya kan? Semuanya itu punya rules. Saya ngerti, saya paham, gak usah saya diajarin. Kami sudah sering mengundang pendeta untuk hadir, tatap muka langsung. Tapi nihil, dia minta uang terlalu tinggi. Satu pendeta mintanya satu wakil Kristen mintanya 200 juta satu orang. Terlalu tinggi, padahal ya isinya cuma gitu-gitu doang. Paling dogma doktrin. Coba kembali dulu ke judul ini dulu. Iya, silakan. Dia bilang salib Bisa buka kamera kah? enggak salah. Buka kamera dong. Kalau Anda penasaran dengan tema saya, silakan buka kamera. Enggak masalah, kita diskusi aja. Buka kamera. Enggak apa-apa. Iya, buka kamera lah, Luar Bang. ini. Moderator nggak kerja ini kayaknya. Nah. Ayo buka kamera. Silakan. Kita bahas Aku ini. di mute. Enggak gini Bang, aku nggak mau buka kamera soalnya kan aku nggak mau berdebat. Jangan, nanti kan ini 5.900 orang lihat saya. Jangan, aku nggak. Kebenaran itu tidak perlu ditakutkan. Nyawa pun taruhannya kalau kebenaran. Bagi kami, prinsip kami, satu orang yang kami selamatkan itu sama dengan kami menyelamatkan jutaan manusia. Dan kalau kami diam, berarti kami membiarkan satu manusia menjadi kafir, sama halnya kami membiarkan jutaan manusia menjadi kafir. Catat itu. Nggak perlu takut. Kalau kamu nggak mau buka kamera, wajahmu nggak pakai seperti saya, aman. Yang penting buka kamera, kita diskusi, kita berdebat. Ya, saatnya kita uraikan kebenaran itu. Negara menjamin tiap-tiap pemeluknya untuk menyampaikan, menjalankan ajaran agamanya. Agamamu, salah satu poinnya, beritakanlah Bible. Kedua, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Kami umat Islam disuruh menyeru. Islam diperintahkan untuk menyeru kepada manusia dengan cara ma'ruf, berdebat dengan manusia dengan cara baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Aturannya jelas kok, negara menjamin kita, agama juga menjamin kita. Saatnya sekarang sediakan ilmu, hadapi kita untuk berdialog. Jangan sembunyi-sembunyi dari gang ke gang, dari desa ke desa, murtadkan orang. Jangan, tidak laku lagi cara-cara kayak begitu. Nanti lu dimasa sama masyarakat. Karena masyarakat Islam sudah tahu, oh ternyata ada misionaris datang ke lorong-lorong, pura-pura pakai kopiah, pakai baju koko, pakai sarung, datang bawa Bible dalam bahasa Arab. Biblenya disebutnya Injil, Tuhannya disebutnya Allah juga. Nanti kalian dimasa sama masyarakat Islam. Mending di sini. Sampaikan jemaat-jemaat di gereja, bapak-bapak sekalian, seperti yang kita tahu di Indonesia sekarang ada apologet Islam yang dipimpin oleh Bang Zuma. Nah itu kalau bisa sebentar malam jam 9 semua pada tonton di sana ya. Kebetulan sebentar malam saya akan naik sebagai narasumber untuk mewakili umat Kristen. Ah begitu. Ini mah kebalikan. Jangan coba-coba buka komal TikTok. Di situ ada Bang Zuma. Kenapa memang? Dia itu suka memelintir dalil. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak punya Roh Kudus. Itu kan? Lalu bagaimana dengan amanat agung? Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh manusia menjadi muridku. Masa sembunyi-sembunyi? Harus di sini kebuka. Orang semua memandang. Dari strata yang paling rendah sampai tertinggi orang melihat. Oh iya ya, nah orang masing-masing bisa buka Bible. Bang Suma mengatakan baca di Matius 23 nomor 32 sampai 34. Orang baca semua berlomba. Oh iya juga ya. Iya juga lah. Yang membenarkan silakan membenarkan, yang menyalahkan silakan menyalahkan. Tapi tidak boleh ada yang disembunyikan, kan begitu. Apa yang kita takutkan rupanya? Gak ada yang perlu kita takutkan. Ancaman dari mana pula? Saya udah kenyang kalau ancaman-ancaman kayak begitu. Sampaikan kebenaran itu, jangan ditutup-tutupi.
Sudah selesai. Biarkan orang memilah. Oh ini benar, ini yang salah, ini keliru, ini masih perlu pembenahan, ini kayak gitu aja nya. Begitu kawan-kawanku. Halo, selamat sore saudara Rafael. Ada onde-onde kah? Halo, silakan buka kamera. Selamat sore Bang Suma. Onde-onde buat apa Bang Suma? Onde-onde buat cemilan. Buka kamera silakan Bang. Oh, saya pikir ini acara naik rumah. Belum Bang Suma. Acara naik rumah. Acara naik rumah. Iya, silakan Bang, kita diskusi kalau mau iya, diskusi. baik. Saya ini Bang. Saya sempat lihat pernyataannya Ustadz Maulana itu. Katanya di surga nanti ada 2 perkawinan ya. Yang satu perkawinannya antara Nabi Isa dengan katanya siapa? Ratu Asia kalau tidak salah. Yang kedua nabinya Abang bersama dengan Siti Maryam. Itu bagaimana ceritanya Bang? Siti Maryam. Iya, saya juga nggak ini. Kebetulan videonya lewat terus saya lihat gitu. Makanya Nggak tahu memang mungkin itu ada- mungkin dia baca, mungkin dia punya kitab sendiri. Kalau itu saya sendiri ya, belum katanya pernah ada baca. kitabnya. Nah, Katanya ada silakan kitabnya aja sih, dia. karena itu Ya. itu videonya itu pas dia lagi diskusi dengan Bang Ivan Gunawan. Nah, di situ saya lihat loh. Bisa jadi. Berarti ada pernikahan lain lagi nih di atas ini, Bang. Makanya Bisa jadi. Karena di Bible juga kan nanti di sana kawin-mawin orang di sana di Bible. loh, enggak begitu, Bang. Makanya saya ingin pertanyakan bagaimana validkah ini atau bagaimana? Kalau bisa jadi, kalau bisa di- ya, bisa tidak. Berarti Kalau belum di valid, Bang. Islam, kalau di Islam bukan hanya Nabi Muhammad, bukan cuma Nabi Isa yang akan menikah. Umat Islam nanti di surga semuanya akan menikah. Semua umat Islam akan menikah. Sebagaimana di bumi kita menikah, di surga kita menikah. Sama ajaran Yesus juga begitu. Yesus juga mengajarkan nanti di surga menikah. Yesus ajarkan kok. Seperti itu, Bang. Ya, iya. Maksudnya kalau pernikahan kami, pernikahan anak domba itu berbeda makna, Bang. Cuman di sini kan saya ingin bertanya untuk bagaimana mengkonfirmasi apakah benar itu yang dimaksud atau bagaimana, Bang, gitu. Saya belum pernah membaca kitabnya, tapi kalau saya ditanya apakah di surga Islam itu menikah, menikah. Gitu. Menikah. Karena kami di surga kami tetap kami manusia. Kami tidak berubah menjadi makhluk aneh. Di dunia ada kelamin, di sana nggak ada kelaminnya. Kami tetap manusia karena yang menjalankan perintah Tuhan di bumi adalah manusia. Jasad dan ruh ini yang taat kepada Tuhan adalah jasad dan ruh ini, dan yang akan mendapatkan upah nanti adalah dia yang bekerja. Ini yang Jadi dia bekerja. Jadi yang menikah dengan mendapatkan siapa nanti, upah di Bang? surga ya tetap ini. Gimana? Menikah dengan siapa nanti, Bang? Kalau saya dengan istri saya sendiri, insya Allah. Saya Kalau dengan anak-anak istri nanti nikahnya saya. sama siapa, Bang? Gimana? Kalau anak-anak nanti nikahnya sama siapa? Tidak ada lagi anak-anak di surga. Kita dengan anak-anak kita seumuran semua. Tidak ada muda, tidak ada tua. Berarti, Seumur di iya, sana iya. di kehidupan kekal kita tidak digiring lagi oleh usia. Tidak ada penyakit, tidak ada duka, tidak ada luka, tidak ada hal-hal yang buruk di surga. Yang ada Jadi, cuma kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan, kenikmatan, canda ria dan seterusnya. Nggak ada Jadi derita di sana. yang kakek nenek akan dibuat menjadi muda, yang Muda anak-anak semuanya akan di dibuat sana. menjadi dewasa. Benar sekali. Berarti oh begitu ya, Bang ya. Iya. Itulah surganya kami umat Islam. Kalau di surga Kristen konon ceritanya yang ke surga itu cuma darah daging, tidak ada lagi di sana. Berarti tinggal tulang dengan rambut doang, dengan gigi. Anda bisa bayangkan Ada, Bang. surga Anda penuh dengan tengkorak tubuh hidup. Enggak. Di sana Paulus mengatakan di surga tidak ada daging, tidak ada darah. Tapi dia tidak mengatakan tidak ada tulang. Berarti di sana kalian hidup tengkorak, gigi masih ada bicara-bicara begini, dengan rambut, dengan alis, itulah surganya Kristen. Ngeri sekali. Ngeri sekali di surganya Kristen itu. Anda harus tahu tuh.
Kenapa di konsep Kristen malaikat itu memberontak lalu menjadi iblis? Padahal mereka tidak pernah merasakan hidup senyaman manusia. Yang saya takutkan nanti ketika kalian di surga, kalian tidak bisa lagi makan, tidak bisa lagi minum, tidak bisa lagi bercanda, nggak bisa lagi bersetubuh dengan pasangan, nggak bisa lagi melakukan hal-hal yang merupakan kenikmatan. Jangankan kalian, malaikat aja yang tidak pernah merasakan bisa memberontak, apalagi kalian. Gimana ini Tuhan? Ini katanya surga. Dulu di bumi kami ada kelamin, bisanya kami melakukan sesuatu, bisa kami makan. Ini nggak bisa. Akhirnya apa? Kristen bisa jadi pemberontak nanti di surga. Kalian bisa jadi pemberontak. Kenapa? Hidup di sana bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 9. Enggak. Hidup kekal. Hidup kekal hanya dengan modal tengkorak. Itu bukan surga, itu neraka. Hidup di surga tidak ada pasangan, itu bukan surga, itu neraka. Di bumi ini tanpa pasangan aja pusing, apalagi di kehidupan kekal tidak ada pasangan. Hak-hak hidup sebagai manusia dicabut dengan alasan tubuh kemuliaan. Itu bukan surga, itu penyiksaan. Katanya orang Kristen di surga kami hanya memuji Tuhan, bernyanyi dan memuji. Cobalah 1 hari saja kamu bernyanyi. Jangan kau makan, jangan kau minum, jangan kau tidur, jangan kau ngapa-ngapain. Coba kau bernyanyi dalam 1 hari, kalau tidak jatuh gigimu satu persatu. Menari coba, kalau kau tidak mati menyari joget. Kau menari. Aku tanya, apa yang kau rupanya kau kerjakan di surgamu? Kami hanya menari dan memuji. Haleluya, 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 haleluya. Lakukanlah itu dalam 1 hari. Ini bukan sehari, Pak. Dalam kehidupan kekal. Itu surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu bukan surga. Tempat ibadah itu di bumi. Jangan dibalik. Di bumi kalian tidak pernah menyembah Tuhan, di surga baru mau menyembah. Pret. Orang yang benar di bumi ini tempatnya beribadah. 24 jam ibadah. Semuanya ibadah. Kenapa? Nanti di surga bukan tempat ibadah. Di surga adalah tempat menerima balasan daripada ketaatan kita di bumi ini. Kristen dibalik. Di sini Berarti tidak ibadah, kawin main di juga, surganya ibadah. Kan lucu. Di mana? Berarti di sana nanti ada pesta kawin mawin. Sebagaimana yang diajarkan Yesus, di surga Kristen ada kawin mawin. Yesus sendiri Beda, mengatakan, selalu beda memang, selalu beda. Selalu beda, Bang, karena makna kalian perkawinan bukan kami itu pengikutnya. bukan tentang bersetubuh, Bang. Kata siapa? Ya bukan, Bang. Iya. Kata bukan. siapa? Anda baca dalil Matius. Bagaimana Yesus Coba mengatakan, baca, Bang. Coba baca. engkau akan makan bersama dengan aku, dengan Abraham semeja, orang banyak dari timur dan barat. Sekarang pertanyaan saya, kalau ada makan dan minum, saripati makanannya kemana? Itu aja dulu kau pikir. Dan Anda baca kitabnya Yahudi, Yehezkiel 37 dari nomor 1 sampai seterusnya, 1 bab. Manusia akan dibangkitkan lengkap dengan tulang-tulangnya yang sudah tertanam di kubur, akan dibangkitkan kembali. Kau baca pengakuan Yesus Yohanes 5 nomor 29. Manusia akan dibangkitkan dari alam kubur untuk diberi upah sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Jadi konsep Kristen, konsep kemunafikan yang mengatakan nanti di surga tak ada lagi hidup tubuh kemanusiaan, tidak ada lagi. Itu adalah keliru besar. Coba kau pikir, Yohanes 5:29, manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk dihakimi. Orang benar akan masuk surga dan orang yang tidak benar akan masuk neraka. Pertanyaan saya, siapa yang benar, siapa yang salah? Manusia. Terus yang masuk menikmati surga siapa? Makhluk lain. Logika. Terus ketika di dunia, siapa yang berbuat dosa? Manusia. Begitu masuk neraka, makhluk lain. Pakai logika. Yang melakukan maksiat adalah tubuh ini. Yang melakukan maksiat adalah ini. Maka yang menerima hukuman harus ini, wajib ini. Bukan makhluk lain. Bukan tubuh lain. Tetapi ketika orang bangkit dari kubur disebut tubuh kemuliaan. Kenapa? Karena dia bangkit untuk yang di surga.
Tubuh kemuliaan masuk surga maksudnya tubuh yang bersih, tubuh yang kudus. Jasad kita yang bersih, yang tidak makan babi, yang bersunat dan menjauhkan makanan yang haram. Itu tubuh kemuliaan. Tapi tubuh kebinasaan adalah jasad yang ketika di bumi makan semua yang diharamkan Tuhan, binasa tubuhnya dalam neraka. Jadi jangan tertipu dengan tubuh kemuliaan. Tubuh apa tubuh kemuliaan itu? Tubuh kemuliaan adalah tubuh kita sendiri yang sudah dimuliakan karena tak ada dosa. Sama seperti Yesus yang ada dalam kitab saudara. Bangkit dari kubur katanya, makan ikan goreng. Itu tubuh kemuliaan kan? Ya, makan ikan goreng berarti jasadnya tetap ada. Siapa yang mau ke neraka? Yang melakukan dosa. Siapa yang mencuri kambing? Ya tubuhmu. Tubuhmu itu yang mencuri kambing akan masuk ke neraka. Bukan rohmu. Karena roh tidak mungkin curi kambing. Begitu juga tidak mungkin jasad saja tanpa roh. Masa jasad saja berjalan pergi curi kambing, rohnya tinggal di rumah? Itu tidak mungkin. Dua-duanya, jasad dan roh akan dibangkitkan oleh Allah untuk menerima kemudian upah. Jadi kebayangkan kalau tubuh ini masuk ke surga, tidak ada kelamin, tidak ada lambung, tidak ada apa mulut. Itu makhluk manusia atau setan? Jadi pelajaran buat saudara-saudara kami Kristen, pelajari Yehezkiel 37 satu bab. Manusia akan dibangkitkan lengkap dengan jasadnya. Oleh karena itu, jangan kau masukkan makanan haram di tubuhmu. Jangan kau masukkan makanan haram di tubuhmu. Potong barang najis yang ada di tubuhmu. Jangan kau pelihara kulupmu ketika diperintahkan untuk dibersihkan. Kenapa? Nanti dia tidak masuk surga karena masih ada kulup. Karena kulup itu tame dalam bahasa Ibrani. Tame itu artinya najis. Orang yang ada najisnya tidak boleh masuk ke Baitullah atau Baitel, apalagi masuk ke surga. Masuk akal aja kagak, apalagi masuk surga. Camkan itu baik-baik. Suara saya masih kedengaran nggak teman-teman? Soalnya di sini hujan deras. Tes 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 1 2 3 dicoba 3 2 1 dibacok. Kedengaran? Masih? Oh, alhamdulillah. Halo, semangat sore, siang. Semangat sore. Sore, Bang. Ya, semangat sore. Protestan atau Kristen? Kristen. Silakan abangku buka kamera, kita diskusi. Ya. Oke. Boleh kan? Boleh. Mantap, mantap. Oke. Saya mau tanya Bang Juma. Tadi Bang Juma bilang di surga kalian itu akan terjadi kawin mengawini. Saya mau tanya, simpel saja saya tanya. Di sana tembak dalam atau tembak luar? Di sana tidak ada lagi sperma seperti di bumi. Oh, Saya berarti- balik nanya, gantian. Di surga kamu masih punya kelamin atau tidak ada kelamin? Oh, di sana kan roh. Berarti kalian tidak punya kelamin? Tidak. Artinya roh. Tidak punya Ya. kelamin di sana? Roh itu punya kelamin nggak? Oh, iya, artinya tidak punya kelamin kan? Saya katakan roh. Roh. Ya. Berarti jasadmu itu tidak ada masuk ke surga lagi? Oh iya, jasad saya ini kan jadi tanah, kembali ke tanah. Dari mana diambil kembali ke tanah. Oh, baik. Lalu bagaimana Yesus mengajarkan kemudian di sana ada duduk bersama, makan bersama dengan Abraham? Bagaimana caranya makan bersama? Yesus katakan makan bersama itu begini. Sesungguhnya kita tidak harus makan dari roti saja. Yesus katakan. Makan Apa? firman Tuhan dalam arti kami, firman Tuhan juga menjadi makanan. Firman Gitu ya? Tuhan. Iya. Jadi di sana Jadi jangan pikirkan kita makan seperti makan di rumah makan Padang. enggak, sebenarnya yang mau diupah di surga itu siapa sebenarnya? Manusia atau bukan? Roh manusia kan manusia. Tubuhnya enggak dianggap manusia. Kan udah busuk. Udah kembali ke tanah. Udah busuk. Tuhanmu tidak sanggup menciptakannya kembali? ke tanah. Bukan Tuhanmu bukan tidak sanggup? masalah tidak sanggup. Segala kedagingan yang sifatnya ini itu tinggal di dunia. Tinggal dunia. Berarti mereka Busuk. tidak mendapatkan balasan. Tidak adil dong Tuhanmu. Dia di neraka itu dicampakkan nanti jiwa-jiwa yang berdosa. Bukan. Tubuhmu yang berdosa ini tidak mendapatkan Tubuhmu balasan. kembali kepada asalnya. Loh, gimana ceritanya? Yang dihantam itu jiwa. Loh, bukan tubuh.
Kan tubuh kan udah busuk. Nah, sekarang yang melakukan maksiat tubuh atau jiwa saja? Yang melakukan maksiat kan jiwa. Hah? Tubuh tidak? Iya, makanya jiwa yang dibunuh. Loh, gimana ceritanya nih? Iya. Yang melakukan maksiat cuman jiwa saja, roh jasad tidak ikut? Makanya dia kembali ke tanah. Dia busik. Dia enggak mendapatkan upah. Itu bukan siksaan karena dia kembali Dia kepada tanah. Dia tidak mendapatkan upah apapun. Dia busuk. Dia kembali ke tanah. Itu bukan di situ poinnya. Jadi dia tidak punya Sekarang sperma. Makanya saya bingung Tunggu. kok kamu itu punya Tunggu dulu. sperma. Makanya saya tanya tembak dalam atau tembak luar. Tunggu dulu. Penuh dong sperma surgamu. Sabar dulu, sabar. Ketika kamu masuk ke surga atau masuk ke neraka, akibat dari perbuatanmu di bumi, pertanyaan saya, ketika Anda melakukan dosa, yang melakukan dosa itu jasad Anda, roh Anda, atau salah satunya? Jiwa. Matius 20 ayat 28. Dan Jadi janganlah kamu jiwamu- takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa. Jadi jiwa, bro. Baik jiwa dan apa? Baca lengkap. Baik jiwa dan tubuh. Loh. Jadi jiwa. Jangan gila kau, Juma. Berarti tubuh juga. Jadi jiwa Tubuh itu, juga. tubuh itu tidak juga. masuk dalam kerajaan Allah. Tubuh juga tadi kau yang baca, jangan kau kibul. Loh. Tubuh jiwa, jangan kau takut kepada dia yang mampu membinasakan tubuh, tetapi takutlah kau Makanya kepada jiwa. dia yang sabar. Dengar dulu. Takutlah kau sabar. Takutlah kau kepada dia yang membinasakan jiwa ya, dan tubuh yang dilemparkan ke dalam Jadi api tubuhmu neraka yang busuk itu, menyala-nyala. jangan kau berbohong. dengar dulu. Tubuh Jangan yang kau busuk itu, berbohong. dengar dulu. Tubuhmu yang busuk itu, maksudmu kau kembali ke tubuh yang semula. Yes. Wa daraba lana mathalau wa nasiya khalqa. Sekarang berani enggak kau baca dalil? Berani kau baca dalil? Ya, Ajarin, udah. berani baca dalil? Berani Dengar baca dulu. dalil? Jadi tubuhmu Enggak, yang enggak. dulu, sekarang ini tubuhmu yang ini, yang nantinya busuk, Iya, kembali lagi kau menjadi tubuh yang seperti ini. benar sekali, bangkit kembali. Betul. Itu tubuh kemuliaan, tetapi bukan tubuhmu yang berdosa itu, bro, yang So, sudah busuk itu. salah. Jangan kau Anda pakai baca. Yeskiel. Tunggu. Yeskiel Tunggu, itu dia dibangkitkan Sabar. untuk Sabar. berperang. Sabar. Itu. Sabar. Sekarang baca Yohanes 5:29. Berani kau baca? Kau pertanggungjawabkan itu pengakuan Yesus. Silakan. Yohanes 5. 29. Oke, Kalian saya memang baca. harus diajarin. Silakan. Silakan. Apa katanya? Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ya, Lalu? tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Di sini ada daging nggak? Ada Pertanyaan saya. Ketika kamu hidup di bumi, yang melakukan perbuatan jahat siapa? jiwa. Oke, bisa nggak jiwamu maling motor? Itu kan semua dioperasikan jiwa. Saya ulang, bisa nggak jiwamu maling motor? Bisa nggak tubuhmu maling motor kalau jiwamu tidak perintah? Nah, berarti semuanya kan? Loh, di sini tidak ada bahasa tubuh. Sekarang saya tanya, Ada nggak di sini bahasa tubuh? Yohanes 5 ayat 9, ada nggak bahasa tubuh? Sabar. Yang dibangkitkan adalah yang berbuat jahat. Betul? Yang dibangkitkan adalah yang berbuat jahat. Pertanyaan saya, apakah jiwamu, apakah rohmu bisa maling motor tanpa jasad? Buka mic-mu. Buka. Ilmumu masih cetek. Buka. Mic-mu buka. Apakah Oke. tubuhmu bisa maling motor tanpa jiwamu? Sekarang tubuh tidak bisa maling motor tanpa jiwa. Saya balik. Bisa nggak Ya. jiwamu maling motor tanpa jasad? Makanya di dalam Kristen menginginkan istri orang di hati tanpa kita berzina, Nggak, dosa. jangan loncat ke situ. Jangan loncat. Kenapa?
Pertanyaan saya, apakah jiwamu bisa maling motor tanpa jasad? Berzina, apakah bisa berzina tanpa tubuhmu? Ini kau, ini Juma, ini kau, ini. Udah kau turun. Di kau dalam turun. ajaran Kristen, Turun, orang yang menginginkan istri orang, turun. Makanya kurangi makan babi, bisa otakmu biar otakmu kerja nih. Otak. Yesus sendiri mengatakan yang baik akan diupah dengan surga. Yang bangkit jahat diupah neraka. Orang dikatakan jahat ketika dia melakukan kejahatan. Contoh, maling motor. Sekarang, kalau Anda mengatakan yang ke neraka cuman roh saja, jasad tidak. Pertanyaannya, apakah bisa roh mencuri motor tanpa jasad? Belum pernah kita melihat ada motor lari sendiri. Karena kita tidak melihat malingnya. Kok jalan sendiri? Oh, ada maling. Siapa yang maling? Rohnya yang tadi, oten pemakan babi. Nggak ada itu. Jasad terlibat ketika pencurian. Roh terlibat ketika pencurian. Ingat, saudara ingat, roh itu adalah esensi yang suci. Roh itu esensi yang suci. Yang membuatnya kotor adalah jasad. Maka justru yang harusnya lebih mempertanggungjawabkan perbuatan itu adalah jasad. Roh tidak pernah memiliki kemudian keinginan selain hanya beribadah, ibadah dan ibadah. Roh dimensi yang suci yang membuatnya kotor adalah jasad kita ini. Roh tidak akan mungkin maling. Roh hanya dipakai kemudian untuk menghidupkan jasad. Perpaduan antara jasad dan roh itulah yang disebut jiwa. Jiwa yang sakit adalah jiwa yang tidak seimbang antara keinginan roh dan jasadnya. Makanya di Islam itu lebih mengedepankan kedua-duanya, jasadnya dan rohaninya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan yang mendapatkan siksaan nanti itu hanyalah roh, sementara roh tidak punya kemudian kekuasaan untuk pergi melakukan maksiat? Berita selanjutnya, Bapak Kapolda Sulawesi Selatan mengunjungi ibu korban yang telah mengalami pencabulan karena diberitakan oleh tetangga ibu yang sudah berusia 67 tahun ini telah diperkosa oleh roh yang bernama Miao. Sampai sekarang polisi masih mencari pelaku-pelakunya. Roh yang dimaksud ini adalah sudah melakukan pencabulan ketiga kalinya. Bisa seperti itu? Tidak mungkin. Atau sebaliknya, pemirsa dimanapun berada, dari Makassar kami memberitakan telah terjadi kebakaran di Papua Utara. Kebakaran ini menewaskan 30 orang dan ditemukan ada 7 mayat melarikan diri. Bisa? Bisa mayat melarikan diri? Nggak bisa. Berarti tubuh tidak bisa melakukan maksiat tanpa roh. Roh tidak bisa melakukan maksiat tanpa jasad. Maka yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dua-duanya, jasmani dan rohani. Makanya jaga jasadmu ini dari makanan yang haram. Jaga rohmu dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh penciptamu. Rusak memang agama kau itu, rusak memang. Memang akarnya yang sudah rusak, berasal dari pohon yang harusnya ditebang dan dilemparkan ke neraka jahanam. Begitu saudara-saudaraku, ya. Tadi kita dengarkan di surga nanti ada makan minum, tapi makan firman. Makan firman di sana nanti dia. Nah, dikatakan duduk bersama dengan Abraham. Duduk apa? Apa yang mereka pakai duduk? Pantat nggak ada.
Pantat nggak ada, mau duduk bersama, makan bersama, duduk bersama dengan Abraham di kerajaan Allah. Katanya, apa yang mau duduk? Begitu mau duduk lewat, ada kursi duduk lewat, ada kursi lewat, nggak bisa nyangkut karena cuman roh. Masalah generasi. Bersyukurlah kita menjadi agama Islam, agama yang rasional, bukan agama yang irrasional. Berbeda dengan agama mereka, agama yang tidak masuk akal. Halo, semangat sore. Apakah Anda termasuk makhluk yang akan gentayangan di surga? Halo? Apakah Anda penghuni surga yang gentayangan? Halo? Makhluk gentayangan kah Anda nanti di surga? Jadi mereka kalau di surga mereka kawan-kawan, karena mereka adalah makhluk roh, mereka nggak kenal lagi anaknya, nggak kenal lagi orang tua, nggak kenal lagi anak istri. Benar-benar penyiksaan. Itu bukan surga mah itu. Sementara kita umat Islam, ketika kita masuk ke surga, kita masih rangkulan, berkasih sayang sesama keluarga kita. Bayangkan nih, kita ke Dubai seorang diri, bahagia di sana seorang diri tanpa keluarga, itu juga semu. Tapi bayangkan kalau kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, ya, ke Dubai liburan di tempat yang penuh kebahagiaan, kenikmatan duniawi, kita nikmati bersama keluarga, betapa nyamannya rasa hidup ini, sempurna. Di surga, tempat kebahagiaan kekal, kita kehilangan anak-anak, kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Itu sih bukan surga, bos. Itu neraka. Yang benar itu surga itu tempat berbahagia bersama dengan keluarga. Surga adalah tempat yang paling nikmat bersama keluarga. Tidak ada kenikmatan di atas muka bumi ini tanpa keluarga, tanpa orang-orang yang kita cintai. Itu baru kebenaran hakiki. Makanya di Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Itu makanya kita disuruh untuk menjaga keluarga kita. Kenapa? Supaya kita bersama keluarga kita masuk ke dalam surga. Hidup bersama dengan mereka, bersendagura dengan mereka, berbahagia dengan mereka, bahagia dengan mereka. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Halo, selamat siang saudara. Halo, Bang Kiko, apa kabar? Sehat bang, sehat. Alhamdulillah. Abang sehat. Sehat bang, sehat. Sehat Kenapa banget tadi pun. itu jiwanya nggak, apa tubuhnya nggak ikut, jiwanya yang melakukan. Iya, dia curi motor pakai jiwa, nggak pakai jasad dia. Mungkin dia lupa bang, atau tidak tahu kali bang. Jiwa tidak akan mampu berbuat apa-apa. Tubuh tidak akan mampu berbuat apa-apa kalau tidak digerakkan jiwa. Seperti tadi Abang Juma bilang, seseorang melakukan pencurian, pembakaran dan lain-lain sebagainya, dan akibat tubuh yang lemah ini diperintahkan oleh jiwa, makanya dilakukan sesuatu apapun yang dilakukan, kebaikan, keburukan, apapun dan semuanya itu. Mungkin tadi dia lupa bang.
lupa atau tidak tahu atau kurang belajar, ya itu namanya relatif lah manusia. Harus banyak belajar kalau belum tahu seperti itu. Maaf saudaraku, kalau masih nonton, kalau masih belum paham sesuatu jangan naik-naik seolah-olah mewakili semuanya, Bang. Akhirnya tadi Bang Juma keras berbicara sampai saya kurang apa ya, kurang terima statement Bang Juma karena bilang gini, begini nih ajarannya nih. Dia aja, Bang, mungkin dia nggak tahu. Jadi ajaran kita itu bukan seperti itu. Tubuh yang lemah ini diperintahkan jiwa melakukan sesuatu, baik dan buruknya dilakukan, gitu loh, Bang. Jadi menurut Bang Kiko nanti di surga bangkit juga jasadnya. Akan secara bersama-sama dibangkitkan. Ya setiap orang rohnya siapa ya, nggak mungkin roh saya ke Bang Juma ke saya kan. Berarti bersama dengan jasad masing-masing kan? Pria, setiap pribadi dibangkitkan semua. Yang saya pelajari sih begitu. Oke. Berarti saya salah tadi. Maaf. Bukan Oke, lanjut, salah, Bang. Bang. Pokoknya gini, apabila ada narasumber yang nyasar alamatnya, nggak usah terlalu Abang Juma intimidasi. Jadi saya nggak suka loh, Bang, ya. Begitu masuk, kalau sudah diutarakan sesuatu, itu salah loh. Akhirnya lari kemana-mana. Tuh, agamamu tuh begini, agamamu. Harusnya nggak begitu loh, jadi nggak sejuk. Apabila kita tidak mampu melakukan sesuatu, menjawab sesuatu, bertindak sesuatu, nggak usah lompat-lompat. Aku tidak tahu, aku belum tahu. Ngaku aja seperti itu loh. Betul. Di ajaranmu tuh ngesek, nggak usah kayak gitu loh. Emang di Kristen nggak ada persetubuhan? Ada, cuma persetubuhannya yang seperti apa konteks dalam keimanan, yang seperti apa konteks dalam dunia manusia gitu. Jangan dicampur aduk, dipilah-pilah, dipisah antara ini dan itu dan ini. Jelas gitu. Gimana sih yang dibangkitkan cuma rohnya? Memang tubuh ini akan tinggal, Bang. Akan tinggal memang. Karena tubuh ini sudah berdosa, sudah melakukan. Tapi yang saya maksud tadi itu, apakah tubuh ini mampu melakukan sesuatu? Tidak, tanpa dipengaruhi atau tanpa digerakkan oleh jiwa, tubuh tidak akan mampu melakukan sesuatu apapun. Tapi dalam keimanan kami, tubuh yang sudah berdosa ini tidak akan diikut sertakan ke surga. Hanya roh. Di sana, di kami ya, di ajaran kami gitu loh, Bang. Pasti dia udah bertentangan sama pikiran Bang Juma nih. Sebenarnya bagaimana ya konsep keimanan orang Kristen. Saya punya keyakinan Bang Juma tuh udah berpikir berbeda. Yang saya bahas di sini perilaku di dunia seperti apa, perilaku nanti di surga seperti apa konteks keimanan kami. Tubuh yang berdosa tidak punya hak untuk menduduki tahta kerajaan surga. Tubuh yang berdosa ya, Bang, ya, akan tinggal Bang. Tapi segala kelakuan perilaku di dunia, tubuh tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa digerakkan jiwa. Karena tubuh ini lemah. Seperti Adam pertama lah, curi, makan, bener aja dimakan. Seperti itu, Bang. Oke, baik. Kalau di Islam polanya dia tubuh yang melakukan, maka tubuh itulah yang mendapatkan upah. Jadi keadilan pencipta langit dan bumi itu mengena di sana. Ketika Al-Quran mengatakan wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqah, Allah kemudian membuat perumpamaan sebagaimana asal penciptaannya manusia. Ketika orang-orang bertanya siapakah yang bisa kemudian membangkitkan atau menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur luluh, di Al-Quran mengatakan itu, man yuhyil idzama wa hiya ramin. Kata Allah, kul, katakanlah, kul yuhyihal ansha'aha awwala marrah. Kemana guru kita tadi? Saya lanjutkan dulu teman-teman.
Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Siapakah yang bisa membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini? Kata orang-orang kafir. Allah mengatakan, katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, yang bisa menghidupkannya adalah hakikat yang menciptakannya pertama kali. Kalau dulu dia menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, maka dia pencipta langit dan bumi mampu menciptakannya dari tulang belulang yang memang sudah pernah diciptakannya. Allah mengatakan dialah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Nah, itu yang diterangkan di Islam. Makanya di Islam itu menjaga jasad ini. Wudu dijaga, ketundukan tangan ini supaya tidak ngambil punya orang, ketundukan kaki supaya tidak melangkah kepada tempat maksiat, ketundukan mata supaya tidak melihat hal-hal yang bisa membangkitkan nafsu, kuping dijaga supaya tidak melakukan pendengaran-pendengaran yang bisa menggiring kepada kemaksiatan. Begitu juga hidung, jangan tertarik kepada hal-hal yang mampu membinasakan. Jasad dijaga. Ketika jasad terjaga, insya Allah ruh terjaga. Ketika ruh dan jasad terjaga, maka jiwa manusia itu pasti akan suci bersih. Itu makanya di Islam itu kelebihannya apa? Ketika umat Islam itu nanti hidup berikutnya di surga, kata Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Nanti ketika masuk surga, umat Islam itu memasukinya bersama dengan orang-orang yang dicintai, orang-orang saleh, nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Mereka masuk ke dalam surga bersama dengan tubuh ini, dengan tubuh yang sama, yang berjuang menjaga perintah, yang berjuang menghindari larangan. Tubuh ini yang berjuang inilah yang kelak akan mendapatkan upah surga itu. Itu di Islam. Makanya jasad dijaga, ketika ada larangan jangan dimakan, karena jasadmu akan mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Kalau dilarang jangan makan ini, jangan dimakan, maka itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi Islam mati, jasad akan dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban jasad. Sedangkan kalau saya melihat di ajaran saudara kita Kristen, contoh di dalam 1 Korintus berapa itu? 15:5 ya kalau nggak salah. Di situ diterangkan bahwasanya 1 Korintus 15:50 di surga darah dan daging tidak mendapatkan tempat di sana. Ah, itu dia. Waalaikum, silakan abang. Dari mana? Katolik, Protestan? Assalamualaikum bang. Waalaikum. Silakan teman-teman Oten naik kembali, ajukan permintaan, kita diskusi. Dinda Dio monitor, yang mau naik Muslim saya izin ibadah. Yang mau naik. Halo, semangat sore. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana abang? Saya dari Jakarta Bang Zuma. Dari Jakarta. Masya Dari Allah. Kesatuan ini. Abang Iya. dari Kesatuan? Saya dari Mabes Mana? TNI. Mabes TNI. Oh, di TNI. Iya. Oke. piket, Mantap. Pak. Lagi piket. Iya. Sempat-sempatnya dengarkan dialog lintas agama ya. Jadi saya ngikutin terus YouTube Bang Zuma live. Basi Iya, itu, syukur. Nasrani itu semua itu muter-muter.
Iya, Gak iya, apa-apa iya. cuma kalau ada yang ini, saya cuma ngikutin aja. Oke. Siap, siap. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Oke, teman-teman, silakan yang lain. Dari Mas TNI, teman-teman. Memantau kita. Nggak apa-apa. Pendapat beliau nggak apa-apa. Kita hargai, kita Yang penting hormati. langsung saya turunkan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adinda, saya mau ibadah dulu. Oke, Bang.